Iya, silakan Ibu. Selamat pagi Bu. Pagi Mas. Ya, saya perawat Mei, konselor nutrisi pada hari ini ya Bu. Di sini kita akan membahas mengenai kebutuhan dasar nutrisi. Untuk waktunya 10 sampai 15 menit Bu, sesuai perjanjian kita kemarin. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Oke, baik. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum apa itu nutrisi Bu? Belum. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan ya Bu terkait pengertian nutrisi. Jadi nutrisi itu zat-zat gizi dan zat lain yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakit, termasuk keseluruhan proses dalam tubuh manusia untuk menerima makanan atau bahan-bahan dari lingkungan hidupnya dan menggunakan bahan-bahan tersebut untuk aktivitas penting dalam tubuhnya serta mengeluarkan sisanya. Oke, sampai sini jelas Ibu terkait pengertian dari nutrisi? Jelas Mas. Oke, baik. Sebelumnya Ibu udah tahu belum nih ada beberapa faktor resiko dari kebutuhan nutrisi ini? Belum tahu ya. Oke, di sini saya mempunyai faktor resiko itu ada 7 Bu. Salah satunya seperti jenis kelamin, ada tinggi berat, terus ada ekonomi juga Bu, status kesehatan, kemudian ada faktor psikologis, ada alkohol dan obat-obatan. Ibu sebelumnya Ibu mengonsumsi alkohol atau obat-obatan Bu? Tidak ya Bu. Oke, selanjutnya itu ada jenis nutrisi. Ibu udah tahu belum nih apa aja nih jenis dari nutrisi itu? Karbohidrat sama protein yang saya tahu. Oke, itu seperti apa Bu? Contohnya kalau karbohidrat itu Nasi, ya, terus kalau protein telur itu sih yang saya tahu. Nih, saya tambahin sedikit ya Bu terkait jenis nutrisinya. Di sini ada tadi yang Ibu sudah jelaskan, ada karbohidrat ya Bu, seperti nasi, kentang, jagung. Terus ada lemak Bu. Lemak itu seperti daging, hewan, alpukat, kacang-kacangan ya Bu. Terus ketiga itu ada protein. Protein itu seperti apa? Seperti daging merah, daging ayam, ikan, tahu, tempe ya Bu ya. Oke, selanjutnya ada vitamin ya Bu. Jadi vitamin ini berbagai fungsi yang membantu mengatur metabolisme Bu. Jadi setiap vitamin itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi selanjutnya itu ada air Bu. Air ini yang untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh kita nih, seperti mencegahnya batu ginjal, terus meningkatkan kecantikan kulit, dan masih banyak lagi ya Bu untuk manfaatnya. Oke, baik. Selanjutnya ada komplikasi yang sering timbul nih Bu apabila kebutuhan nutrisi Ibu terganggu. Salah satunya itu seperti obesitas, malnutrisi, kemudian anoreksia nervosa, dan hipertensi. Nah, dari keempat ini ada nggak nih Bu komplikasi yang timbul yang Ibu rasain saat ini? Kalau saya ada riwayat hipertensi Mas. Oh, Ibu sendiri ada riwayat hipertensi ya Bu? Ibu sekarang untuk usianya berapa Ibu? 50 tahun Mas. Oke, jadi hipertensi itu salah satu komplikasi ya yang Ibu lagi rasain sekarang ya Bu. Jadi saya sedikit jelaskan Bu, pembuluh darah kita itu di umur sekarang udah tidak elastis ya Bu ya. Jadi faktor penyakit hipertensi ini membuat Ibu itu harus membatasi natrium atau garam nih Bu. Ibu setiap hari untuk mengonsumsi garamnya itu seberapa banyak Bu? Lumayan banyak sih Mas. Lumayan banyak ya. Untuk takarannya sendiri Ibu tahu? Biasanya 1 atau 2 sendok makan. Oke. Sekarang berarti target kita itu menurunkan tensi Ibu ya Bu ya. Ibu sebelumnya ngecek tensi itu berapa Bu? Tadi sebelum kesini 150/100. Wah, tinggi ya Bu. Oke, berarti kita fokus untuk menurunkan tensi Ibu untuk 1 bulan ke depan ya Bu. Guys, gimana cara saya untuk mengurangi garam? Soalnya kan kalau makanan nggak dipakai garam kan hambar rasanya.
Iya, baik Ibu, saya ngerti. Memang sulit ya Bu kalau di awal itu. Jadi strateginya itu Ibu bisa menggunakan bumbu alami Bu, seperti bawang putih, jahe, atau salam yang diperbanyak Bu, supaya masakan Ibu itu tetap sedap dan enak rasanya Bu, tanpa banyak garam. Jadi standar nutrisi penggunaan garam itu dalam sehari cukup 1 sendok teh aja Ibu. Baik. Kalau konsumsi kerupuk sama kecap itu gimana? Pertanyaan bagus ya Bu. Jadi kecap dan kerupuk itu tinggi natrium tersembunyi Bu. Jadi maksudnya itu Ibu ya sebaiknya itu dikurangin Bu, atau bisa diganti kerupuk tanpa garam. Ya, sebelumnya Ibu tahu kerupuk tanpa garam itu kayak apa contohnya? Nggak tahu Mas. Oke, Ibu tahu kerupuk kendar Ibu? Oh ya, tahu. Ya, itu Bu salah satunya Bu untuk kerupuknya. Ibu bisa konsumsi kerupuk kendar Bu. Oke, jadi kita sudah bahas banyak ya Bu pada pertemuan hari ini. Dari skala 1 sampai 10 Bu, seberapa yakin nih Ibu bisa mengurangi asupan garam mulai besok? 8. Luar biasa ya Bu. Saya sangat menghargai semangat Ibu untuk mengurangi garam dan untuk sembuh nih Bu. Terus selanjutnya Ibu bisa mengulangi nggak Bu berapa batas maksimal garam harian yang tadi saya sudah sebutkan? Oke, garamnya cukup 1 sendok teh dalam sehari untuk Iya, semua masakan. untuk semua masakan ya Bu, tepat. Jadi ini ada leaflet Bu untuk Ibu bawa pulang sebagai panduan Ibu di dapur nantinya. Ini Ibu bisa bawa pulang ya Bu. Di sini Ibu nanti bisa baca-baca sendiri di rumah. Di sini saya sedikit tambahin ya Bu mengenai materi kebutuhan nutrisi. Di sini ada pencegahannya Bu, di beberapa langkah itu seperti pola makan seimbang, kemudian ada edukasi gizi, kemudian ada akses terhadap makanan bergizi, pemeriksaan kesehatan rutin, kemudian ada kampanye kesehatan yang biasanya dilakukan di lingkungan masyarakat ya Bu ya. Kemudian ada pendidikan makanan, itu cara memberitahu makanan sehat dan pentingnya gaya hidup aktif Bu. Kemudian yang selanjutnya itu ada monitor kesehatan mental, dan yang terakhir ada aktivitas fisik. Ibu untuk di rumah kesehariannya apa Bu kegiatannya? Masak aja ya Bu. Nanti Ibu bisa tambahin untuk aktivitas fisiknya itu seperti jalan santai bisa Bu di rumah ya Bu. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, Ibu bisa sebutkan kembali nggak bagaimana untuk kita mencegah kebutuhan nutrisi supaya tidak terganggu? Yang pertama tadi pola makan seimbang, terus pemeriksaan kesehatan rutin, terus aktivitas fisik. Iya baik, bagus ya Bu. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan Ibu? Cukup Nurse. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada Nurse. Oke, kalau gitu, kalau cukup saya akhiri ya Bu. Baik, terima kasih Nurse. Iya, mari Ibu, sama-sama. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yawm.